Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti, Beauty Brand Consultant. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di YouTube maupun di akun Instagram saya. Banyak juga teman-teman yang menanyakan tentang izin BPOM ya. Oke, walaupun sebenarnya di video ini saya fokusnya di brand dan juga marketing, tapi saya juga harus membahas ini karena yang namanya legalitas tuh penting banget ya. Apalagi untuk Anda yang pengen membuat bisnis kosmetik ini, bisnis yang serius banget gitu. Brand yang ingin stand out, berkelas, dan juga menjadi bisnis yang panjang. Saya akan ambil beberapa pertanyaan yang mewakili aja ya. Dari Mbak Wulansari tentang pengurusan izin BPOM untuk skala UKM, apa tetap harus punya pabrik? Itu yang pertama. Terus kedua, pengen bikin produk skincare sendiri, tapi maklum dan izin dan apa-apanya mahal banget, tapi banyak skincare yang tanpa BPOM itu gimana izinnya ya gitu. Jadi kita akan membahas tentang kalau skala UKM itu apakah harus memiliki pabrik atau memiliki izin BPOM gitu ya. Sebenarnya sih ada banyak juga pertanyaan yang lain itu yang hampir sama juga. Pertanyaan teman-teman ini sudah saya jawab ya di komen ya, dan saya akan bahas di sini biar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan yang sama. Produk kosmetik skala UKM atau home industry sayangnya itu bukan seperti pangan gitu yang dimana kalau dibuat di rumah itu bisa mendapatkan istilahnya itu PIRT ya kan, pangan industri rumah tangga. Produk kosmetik tuh beda. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1175/Menkes/PER/2010. Peraturan ini bisa Anda download ya di website. Terus Anda bisa lihat di bab 2 ya tentang izin produksi di pasal 3 bahwa pembuatan kosmetik hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika. Kemudian dilanjutkan pasal 4 ayat 1, industri kosmetika yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Jadi harus dapat izin dulu nih. Nah, izin produksi itu dikategorikan menjadi dua. Satu, golongan A dan dua, golongan B. Ini saya pernah bahas di video sebelumnya ya. Saya akan taruh link di atas ya atau di deskripsi di bawah ini. Kemudian kita lihat di pasal 7 ayat 1 bahwa industri kosmetika dalam membuat kosmetika wajib menerapkan CPKB. Nah, CPKB ini adalah cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau di obat itu adalah CPOB, jadi cara pembuatan obat yang baik. Jadi ini semacam sertifikasi sebagai standar mutu cara pembuatan kosmetik yang baik. Ini wajib dimiliki sebelum memproduksi kosmetik. Artinya, sini tidak melihat ya apakah dibuat di rumah ataupun dibuat di ruko, besar atau kecil produksinya. Ternyata untuk membuat kosmetik itu harus memiliki izin produksi. Jadi untuk dapat izin BPOM kan harus punya izin produksi nih, karena emang urutannya seperti itu. Misalnya oke deh, bukan pabrik yang besar, misalnya di ruko gitu ya. Kita mau produksi kosmetik, berarti kan kita harus punya izin produksi. Izin produksi itu nanti kita akan mendapatkan sertifikat CPKB kan. Setelah itu kan kita baru boleh produksi. Sebelum produksi kan kita akan mendaftarkan dulu nih produknya. Kita mendaftarkan dulu produknya untuk mendapatkan izin edar BPOM. Baru setelah mendapatkan izin edar baru produksi. Jadi ada beberapa tahapan kan. Saya ingin mengajak teman-teman melihat dari sisi konsumen dan dari sisi bisnis. Kita membuat produk itu kan memberikan solusi untuk masalah konsumen kan ya. Kita ingin memberikan solusi apa yang mereka hadapi secara kesehatan maupun estetik. Konsumen kan harus merasa aman nih pada saat menggunakan produk, ya kan? Maka keamanan itu dijamin dengan adanya izin edar BPOM ini gitu. Nah, itu adalah hak konsumen untuk mendapatkan rasa aman dalam menggunakan produk. Nah, yang kedua dari sisi bisnis, kita kan pasti ingin bisnis itu berkembang lebih besar ya, bukan yang istilahnya itu kucing-kucingan gitu ya. Tentu Anda pengen lebih besar lagi. Misalnya Anda nantinya pengen punya produk baru lagi, ya kan? Terus kemudian nggak hanya main di marketplace aja, Anda punya website sendiri, atau mungkin nanti suatu saat Anda pengen masuk di convenience store seperti Watson, Guardian, Century, itu membutuhkan izin BPOM. Artinya kan bisnis bisa semakin berkembang kan ya. Secara psikologis Anda juga semakin tenang menjalankannya kan, karena semuanya legal. Kalau Anda sudah mengantongi izin edar BPOM, kan Anda lebih leluasa ya untuk melakukan aktivitas promosi. Jadi Anda akan menambah konsumen baru ya kan, sehingga konsumen Anda semakin banyak, sehingga nanti pada saat membuat produk baru itu juga peluang untuk cepat terjualnya juga lebih banyak. Oke, jadi semoga menjawab ya, dan terima kasih banget untuk pertanyaannya, baik yang sudah masuk di DM Instagram saya, email, maupun di YouTube ini. Dan ingat bahwa legalitas adalah hal yang penting untuk membangun brand kosmetik Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like kalau ada suka, dan sampai jumpa.